Clan Otori, Brilliance of the Moon. Karya Lian Han. Bagian 13. Di antara lukisan itu ada lukisan kudaku. Hampir 2 minggu kami menginap di kota itu. Pertama, untuk melakukan upacara pernakaman dan membersihkan diri dari polusi kematian. Dan yang kedua, untuk Festival of the Dead. Aku meminjam tinta batu serta kuas dari rahib dan melukis sun di selembar papan. Dalam lukisan itu, aku percaya, aku bukan hanya memasukkan rasa hormat dan terima kasihku pada kuda yang telah menyelamatkanku, tetapi juga duka citaku untuk Jiro, untuk Yuki, untuk hidupku yang hanya menjadi saksi atas kematian orang-orang yang dekat denganku. Dan mungkin keinginanku bertemu Kaede, yang teramat kurindukan hingga tubuhku terasa nyeri kala kesedihan menyalakan hasratku padanya. Aku melukis tiada henti, Sun, Raku, Kyu, Aoi. Sudah lama sekali aku tidak melukis, dan sapuan dingin tinta menenangkan diriku. Selagi duduk sendiri di kuil yang tenang, kubiarkan diriku membayangkan bahwa inilah hidupku. Aku menarik diri dari dunia dan menghabiskan waktuku melukis. Teringat pada perkataan kepala biara di Terayama saat pertama kali aku ke sana bersama Shigeru, datanglah lagi bila semuanya berakhir. Akan ada tempat bagimu di sini. Kapan semua ini akan berakhir? Tanyaku, pertanyaan yang sama kuajukan padanya saat itu. Air mata sering mengambang di pelupuk mataku. Berduka atas kematian Jiro dan Yuki, atas hidup mereka yang begitu singkat, atas kesetiaan mereka padaku yang tak pantas kudapatkan, karena mereka dibunuh akibat diriku. Ingin sekali kubalaskan dendam mereka, tapi cara Hajime bunuh diri membuatku jijik. Lingkaran kematian dan balas dendam tanpa akhir macam apa yang aku ciptakan? Aku terkenang apa yang telah kulakukan bersama Yuki dan aku menyesalinya. Apakah karena aku tidak mencintainya? Mungkin aku tidak mencintainya seperti aku mencintai Kaede, tapi aku pernah menginginkan dirinya, dan kenangan itu sekali lagi membuatku nyeri karena menahan hasrat dan berderai air mata karena tubuh rampingnya yang kini kaku untuk selamanya. Aku senang karena khidmatnya Festival of the Dead memberiku kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada arwahnya. Aku menyalakan lilin untuk semua orang yang telah pergi mendahuluiku, memohon bimbingan dan ampunan mereka. 1 tahun telah berlalu sejak aku berdiri di tepi sungai di Yamagata bersama Shigeru dan kami menghanyutkan perahu kecil menyala di arus sungai. Sudah 1 tahun sejak aku menyebut nama Kaede, melihat wajahnya bercahaya dan tahu kalau dia mencintaiku. Hasrat menyiksa diriku. Aku bisa saja tidur dengan Makoto dan menikmatinya, dan juga untuk menghiburnya. Meskipun sering tergoda, sesuatu menahanku untuk melakukannya. Di siang hari, di saat melukis, aku merenungi semua yang pernah kulakukan dalam kurun waktu setahun lalu, berbagai kesalahan dan kesedihan serta penderitaan orang-orang di sekitarku. Selain kesalahanku karena bergabung dengan Tribe, kini kusadari kalau semua kesalahanku muncul karena hasrat yang tidak terkendali. Andai aku tidak tidur dengan Kaede, dia tak akan keguguran yang hampir merenggut nyawanya. Andai aku tidak tidur dengan Yuki, dia pasti masih hidup dan anak laki-laki yang kelak akan membunuhku tak akan lahir. Lalu aku teringat pada Shigeru yang menolak untuk menikah karena dia telah bersumpah setia kepada Lady Maruyama. Belum pernah aku mendengar ada orang yang bersumpah seperti itu, dan semakin aku memikirkannya, semakin kuat tekadku untuk bersumpah seperti Shigeru, melakukan apa yang dia lakukan. Berlutut di hadapan arca kanon berkepala kuda, aku bersumpah di hadapan Sang Dewi kalau seluruh cintaku, lahir dan batin, sejak saat ini, hanya akan kuberikan pada Kaede, istriku. Perpisahan kami membuatku kian sadar betapa aku sangat membutuhkannya, betapa dia telah menjadi penenang dan membuat aku kuat menjalani hidup ini. Cintaku padanya adalah penawar atas kemarahan dan kesedihan yang menimpaku, layaknya semua penawar racun, aku sembunyikan dan akan kujaga itu dengan baik. Makoto, yang sama berdukanya sepertiku, menghabiskan waktu dengan bermeditasi. Kami hampir tidak berbincang di siang hari, tapi setelah makan malam kami kerap berbincang hingga larut malam. Dia tentu mendengar perkataan Hajime dan berusaha bertanya padaku tentang Yuki, tentang putraku, tapi aku tak mampu membicarakannya. Di malam pertama Festival of the Dead, setelah kembali dari lepas pantai, kami minum sake bersama. Merasa lega karena kebekuan di antara kami telah mencair, aku merasa sudah seharusnya mengatakan kata-kata yang ada dalam ramalan. Makoto mendengarkan dengan saksama selagi aku menceritakan tentang perempuan tua buta, si peramal, penampilannya yang mirip orang suci, gua, kincir doa, dan lambang hiden. Aku pernah mendengar tentang perempuan itu, ujar Makoto.
Banyak orang yang ingin meraih kesucian pergi mencarinya, tapi belum pernah aku mendengar ada orang yang berhasil bertemu dengannya. Si gelandangan, Joan, yang mengantarku. Makoto tidak bicara. Malam itu hangat, tenang, dan semua jendela terbuka. Bulan purnama menyirami biara dan pepohonan keramat dengan cahayanya. Ombak di laut terdengar meraung di bebatuan pantai. Seekor tokek melintas di langit-langit, kaki-kakinya yang kecil menempel di tiang penyangga. Nyamuk berdengung dan laron beterbangan mengibaskan sayapnya di sekitar tiang penyangga. Aku matikan lampu agar sayap laron-laron tak terbakar. Cahaya rembulan sudah cukup terang menyinari ruangan. Akhirnya Makoto berkata, itu berarti dia disayang oleh sang pencerah, seperti halnya kau. Perempuan suci itu mengatakan bahwa semua itu satu, kataku. Saat itu aku belum mengerti, tapi kemudian di Terayama aku teringat kata-kata Shigeru tepat sebelum kematiannya. Lalu kebenaran yang dikatakan perempuan itu nampak jelas di depan mataku. Bisakah kau menguraikannya dengan kata-kata? Tidak, tapi kurasa itu benar, dan aku menjalani hidup dengan ramalan itu. Tak ada perbedaan di antara manusia, kasta kami, sama halnya seperti kepercayaan kami, hanyalah ilusi yang datang antara kami dan kebenaran. Begitulah cara surga mengatur seluruh umat manusia, dan begitu pula seharusnya apa yang kulakukan. Aku mengikutimu karena rasa sayangku padamu dan karena aku percaya pada keadilan yang kau perjuangkan, ujarnya sambil tersenyum. Tanpa kusadari ternyata kau juga menjadi penasihat spiritualku. Aku tak tahu apa-apa soal spiritual, kataku, curiga kalau dia sedang menertawaiku. Aku telah mengabaikan kepercayaan masa kecilku dan aku tak bisa menggantinya dengan kepercayaan lain. Di balik semua ajaran itu, ada satu tempat kebenaran di mana semuanya menjadi satu. Makoto tertawa. Nampaknya kau memiliki pengetahuan yang lebih mendalam di balik sikap tidak acuhmu dibanding aku yang telah belajar dan berdebat selama bertahun-tahun. Apalagi yang orang suci itu katakan? Aku mengulangi kata-kata dalam ramalan itu. 3 darah bercampur dalam dirimu. Kau terlahir di Hiden, tapi hidupmu dibawa ke alam keterbukaan dan tak lagi menjadi milikmu sendiri. Bumi akan menghantarkan apa yang menjadi keinginan surga. Wilayah kekuasaanmu akan terbentang dari laut hingga laut, akhirnya dia berkata. Tapi damai akan terwujud melalui pertumpahan darah. 5 peperangan akan membayar perdamaian, 4 kali menang dan 1 kali kalah. Aku berhenti di situ, tak yakin apakah akan meneruskan atau tidak. 5 peperangan, tanya Makoto. Sudah berapa banyak yang kita jalani? 2, bila termasuk Jin Emon dan bandit-banditnya. Jadi itu sebabnya kau tanya apakah itu bisa disebut perang? Kau mempercayai ramalan itu? Seringkali ya, semestinya begitu, kan? Aku akan mempercayai semua yang kudengar dari perempuan itu jika aku beruntung bisa berlutut di kakinya, ujar Makoto pelan. Apakah ada yang lain lagi? Banyak yang mati, aku mengutip, tapi kau akan selamat, kecuali di tangan anak laki-lakimu sendiri. Aku turut prihatin, ujar Makoto dengan nada iba. Itu beban teramat berat yang harus ditanggung laki-laki manapun, apalagi kau yang memiliki ikatan kuat dengan anak-anak. Kurasa kau sudah lama menginginkan anak laki-laki, darah dagingmu sendiri. Aku terharu karena ternyata Makoto sangat mengenal diriku. Di saat aku merasa telah kehilangan Kaede untuk selamanya, saat pertama kali ke perkampungan Tribe, aku tidur dengan gadis yang membantuku membawa Shigeru keluar dari Inuyama. Namanya Yuki, dialah yang membawa kepala Shigeru ke kuil. Aku ingat dia, sahut Makoto pelan. Pastinya aku tak akan lupa saat dia datang dan betapa mengejutkannya kabar yang dibawanya. Yuki adalah putri Kenji Muto, kataku, rasa kehilangan itu muncul. Aku tidak percaya Tribe memanfaatkannya sampai sejauh itu. Mereka ingin mendapatkan seorang anak, dan begitu Yuki melahirkan mereka langsung membunuhnya. Aku sangat menyesal dan seharusnya aku tidak melakukannya, karena itu menjadi penyebab kematian Yuki. Jika memang hanya putraku yang dapat membunuhku, aku memang pantas mendapatkannya. Semua anak muda pasti pernah berbuat salah, kata Makoto. Sudah menjadi takdir kalau kita harus menjalani hidup dengan konsekuensinya. Dia meraih lalu menggenggam tanganku. Aku senang kau mengatakan semua ini padaku. Ini menegaskan banyak hal yang kurasakan padamu. Bila kau memang pilihan surga, maka kau akan dilindungi hingga cita-citamu terwujud. Aku berharap akan terlindungi dari kesedihan, sahutku. Bila itu terjadi, maka kau pasti bisa mendapatkan pencerahan, sahutnya acuh tak acuh. Bulan purnama membawa perubahan cuaca. Hawa panas berkurang dan udara terasa bersih.
Bahkan tanda-tanda akan datangnya musim gugur di dinginnya pagi. Begitu festival berakhir, semangatku agak terpompa. Perkataan kepala biara yang lain terlintas di benakku, mengingatkan kalau para pengikutku, semua orang yang mendukungku, melakukannya atas kemauan mereka sendiri. Aku harus membuang kesedihanku dan kembali lagi pada cita-citaku agar mereka tak mati sia-sia. Dan ucapan Shigeru padaku di desa kecil bernama Hinode, di pelosok 3 negara, juga kembali terngiang di benakku. Hanya anak-anak yang menangis. Orang dewasa dapat menahannya. Kami berencana pergi keesokan harinya. Namun sore itu terjadi gempa kecil, cukup kuat untuk membunyikan genta angin dan membuat anjing melolong panjang. Sore harinya terjadi lagi, lebih kuat lagi. Sebuah lampu jatuh di rumah di ujung jalan tempat kami menginap dan kami menghabiskan hampir semalaman membantu penduduk kota memadamkan kebakaran yang terjadi setelah gempa. Akibatnya, perjalanan kami tertunda lagi beberapa hari. Saat kami meninggalkan kota itu, aku hampir gila karena tidak sabar lagi ingin bertemu Kaede. Perasaan itu membuatku bergegas menuju Maruyama, bangun sebelum fajar menyingsing dan berkuda hingga larut malam dengan ditemani pudarnya sinar rembulan. Kami jarang berbincang, ketidakhadiran Jiro membuat semua orang merindukan canda tawa yang biasa kami lakukan, dan aku merasakan firasat kuat yang tak bisa kusingkirkan dari dalam diriku. Tepat memasuki waktu anjing ketika kami tiba di kota. Lampu di sebagian besar rumah sudah dimatikan dan gerbang kastil telah dipasangi palang. Para penjaga menyapa kami dengan hangat, tapi itu semua tak mampu melenyapkan kecemasanku. Aku meyakinkan diriku kalau kecemasanku itu hanya karena letih karena perjalanan yang melelahkan. Aku ingin mandi air panas, makan enak, dan tidur dengan istriku. Tapi, begitu melihat raut wajah pelayan istriku, Manami, di pintu rumah, aku langsung tahu kalau ada yang tidak beres. Saat aku memintanya mengatakan pada Kaede kalau aku sudah pulang, dia langsung berlutut. Tuan, Lord Otori, suara Manami terputus-putus, Lady pergi ke Shirakawa untuk menjemput adik-adiknya. Apa? Aku tidak mempercayai apa yang kudengar. Kaede pergi sendirian, tanpa mengatakan atau meminta izinku. Sudah berapa lama? Kapan seharusnya dia kembali? Lady Kaede pergi tidak lama setelah Festival of the Dead. Tangis Manami nampaknya akan segera meledak. Aku tak ingin membuat Tuan panik, tapi seharusnya Lady sudah kembali. Mengapa kau tidak ikut dengannya? Beliau tidak mengizinkannya. Lady ingin menunggang kuda, pergi dengan cepat agar bisa kembali sebelum Anda pulang. Nyalakan lampu dan minta orang memanggil Lord Sugita, perintahku, tapi sepertinya Sugita telah mendengar kedatanganku dan sedang ke arah kami. Aku berjalan memasuki rumah. Aku seakan masih mencium wewangian Kaede di udara. Ruangan yang indah dengan hiasan menggantung dan layar kasa yang dilukis membuat kehadirannya masih terasa di mana-mana. Manami menyuruh pelayan membawakan lampu, dan bayangan tubuh mereka bergerak tanpa suara melewati kamar-kamar. Salah seorang dari mereka menghampiriku dan membisikkan kalau air mandi telah disiapkan, tapi aku katakan padanya kalau aku akan bicara dengan Sugita lebih dulu. Aku masuk ke ruangan kesukaan Kaede dan pandanganku jatuh ke meja tulis tempat ia seringkali berlutut untuk menyalin catatan tribe. Kotak kayu tempat menyimpan catatan itu biasanya selalu ada di sisi meja, tapi kotak itu kini tidak ada. Saat aku mengira-ngira apakah Kaede menyembunyikan atau membawanya, seorang pelayan memberitahukan kedatangan Sugita. Aku mempercayakan istriku padamu, ujarku. Kemarahanku tak terbendung. Mengapa kau izinkan dia pergi? Sugita tampak terkejut pada pertanyaanku. Maaf, sahutnya. Lady Otori memaksa pergi dengan membawa pengawal yang dipimpin Amano Tenzo. Keponakanku, Hiroshi, juga ikut. Itu hanya perjalanan santai, untuk mengunjungi rumahnya dan menjemput adik-adiknya. Lalu mengapa dia belum juga kembali? Sepertinya tidak berbahaya, mungkin sikapku terlalu berlebihan. Aku yakin dia akan kembali besok, ujar Sugita. Lady Naomi sering bepergian seperti itu. Kami sudah terbiasa dengan penguasa perempuan yang bepergian dengan cara seperti itu. Pelayan masuk membawa teh dan makanan, dan kami membicarakan tentang perjalananku dengan singkat selagi makan. Aku tidak mengatakan semuanya, khawatir kalau semua itu tidak terlaksana, tapi hanya mengatakan sekilas kalau aku sedang merencanakan strategi jangka panjang. Tidak ada kabar dari Miyoshi bersaudara dan tidak ada laporan mengenai apa yang sedang Arai maupun Otori lakukan. Semua itu membuatku merasa seolah berjalan tanpa tujuan dalam keadaan separuh gelap. Aku ingin bicara dengan Kaede dan aku sangat membenci keadaan tanpa informasi yang seperti ini.
Andaikan aku punya jaringan mata-mata. Aku sadar sedang berandai-andai seperti yang kulakukan sebelumnya, andai aku mendapatkan anak-anak yang berbakat, anak-anak yatim piatu Tribe, jika anak-anak seperti itu memang ada, lalu membesarkan mereka demi kepentinganku sendiri. Aku memikirkan putraku dengan kerinduan yang ganjil. Akankah dia memiliki kemampuan Yuki dan diriku? Bila memang begitu, mereka akan memanfaatkannya untuk melawanku. Sugita berkata, ku dengar Jiro tewas. Ya, menyedihkan. Dia tertembus anak panah yang ditujukan padaku. Tuan sangat diberkati bisa selamat, serunya. Apa yang terjadi pada pembunuhnya? Mati. Dan itu bukanlah usaha pembunuhan yang terakhir. Itu pekerjaan Tribe. Aku ingin tahu seberapa banyak yang Sugita tahu tentang hubunganku dengan Tribe, gunjingan apa yang beredar tentang diriku. Oh ya, istriku sedang menyalin sesuatu. Apa yang terjadi dengan kotak beserta gulungan kertasnya? Benda itu tidak pernah lepas dari pandangannya, sahut Sugita. Jika kedua benda itu tak ada di sini, pasti beliau membawanya. Agar tidak terlihat cemas, aku tak bertanya apa-apa lagi. Saat Sugita keluar, aku pergi mandi, memanggil pelayan agar datang dan menggosok punggungku, sambil berharap Kaede tiba-tiba muncul seperti yang dia lakukan di kediaman Niuwa. Lalu aku teringat, hampir tidak bisa kutahan, Yuki. Ketika pelayan pergi, aku berendam dalam air panas sambil memikirkan apa yang akan kukatakan pada Kaede, karena aku sadar harus mengatakan ramalan tentang putraku padanya, tapi aku tak bisa membayangkan bagaimana merangkainya dalam kata-kata. Manami menggelar alas tidur dan sedang menunggu untuk mematikan lampu. Aku bertanya tentang kotak catatan dan jawabannya sama seperti jawaban Sugita. Lama sekali sebelum aku bisa tidur. Aku mendengar kokok ayam di pagi hari, kemudian tertidur pulas tepat saat fajar menyingsing. Saat terbangun, matahari sudah tinggi dan aku mendengar suara-suara penghuni rumah. Manami masuk membawa sarapan. Dia memintaku beristirahat setelah perjalanan panjang dan melelahkan saat aku mendengar suara Makoto di luar. Aku suruh Manami memanggilnya masuk, tapi Makoto sudah memanggilku dari arah taman tanpa membuka sandal. Cepat kemari, bocah itu, Hiroshi, sudah kembali. Begitu cepatnya, aku berdiri sampai tanpa sengaja menyenggol nampan makanan hingga terlempar. Manami memekik kaget, lalu memunguti tumpahan makanan. Dengan kasar, aku menyuruhnya membiarkan tumpahan itu. Aku menyuruhnya mengambilkan pakaianku. Selesai berpakaian, aku menghampiri Makoto di luar. Di mana dia? Di rumah pamannya. Keadaannya sangat tidak baik. Makoto mencengkram bahuku. Maaf, berita yang dia bawa sangat buruk. Pikiranku langsung tertuju pada gempa. Terlintas di benakku api yang kami padamkan dengan penuh perjuangan dan membayangkan Kaede terjebak di dalamnya, terperangkap di rumah yang sedang terbakar. Aku menatap Makoto, melihat derita di matanya, dan sedang berusaha merangkai kata-kata yang tidak mampu dia ucapkan. Dia belum mati, sahutnya cepat. Tapi Amano dan seluruh pasukan, sepertinya habis dibantai. Hanya Hiroshi yang lolos. Aku tak bisa membayangkan apa yang telah terjadi. Tak seorang pun bernyali untuk menyakiti Kaede, baik di Maruyama maupun di Shirakawa. Apakah Tribe menculiknya untuk melawanku? Lord Fujiwara yang melakukannya, urai Makoto. Kaede ada di rumahnya. Kami berlari melintasi Bailey di halaman luar kastil, melewati gerbang kastil, menuruni lereng, dan melewati jembatan ke arah kota. Rumah Sugita tepat di seberang sungai. Orang-orang berkumpul di luar rumah, menatap rumah tanpa berbicara. Kami berdesakan melewati mereka dan masuk ke taman. Dua pelayan laki-laki berusaha agar seekor kuda yang kelelahan untuk tetap berdiri. Warna kelabu kuda itu cantik, warna punggungnya gelap karena keringat. Bola matanya berputar-putar, mulutnya berbusa. Kurasa hewan itu tak akan bangun lagi. Bocah itu berkuda siang malam tiada henti untuk bisa sampai ke sini, ujar Makoto, tapi aku hampir tak mendengarnya. Bahkan lebih dari biasanya, aku begitu waspada pada setiap detil di sekelilingku, pantulan sinar lantai kayu dari dalam rumah, wangi bunga yang ditaruh di sudut ruangan, kicau burung di semak taman. Di benakku terngiang samar-samar suara berulang-ulang Fujiwara. Sugita menghampiri kami, wajahnya pucat pasi. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia terlihat seperti orang yang telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Lord Otori, ujarnya, tergagap. Anak itu terluka, dia bisa bicara, sebaiknya Anda masuk dan bicara dengannya. Hiroshi berbaring di kamar yang terletak di belakang rumah. Kamar itu menghadap ke taman kecil yang menghijau, aku mendengar bunyi aliran sungai yang melewati taman itu.
Lebih sejuk di sini dibandingkan di ruang utama, dan cerahnya mentari pagi agak terhalang oleh pepohonan besar. Dua perempuan berlutut di samping anak itu, salah seorang mengelap wajah, tangan dan kakinya dengan kain basah. Sedangkan seorang lagi memegang mangkuk teh dan berusaha membujuk Hiroshi meminumnya. Mereka berdua berhenti dan membungkuk hormat saat kami masuk. Hiroshi menoleh, melihatku dan berusaha duduk. Lord Otori, bisiknya, berusaha keras bicara meskipun air mata mengambang di matanya. Berusaha sekuat tenaga agar tidak menangis, dia berkata, maafkan aku. Maafkan aku, ampuni aku merasa iba. Dia berusaha menjadi seorang ksatria, berusaha menjalani hidup sesuai dengan cara ksatria yang keras. Aku berlutut di sampingnya dan menaruh tanganku di rambutnya dengan penuh kasih sayang. Rambutnya masih ditata seperti anak-anak, usianya masih jauh dari usia akil balik, tapi dia berusaha bersikap seperti laki-laki dewasa. Ceritakan apa yang terjadi. Pandangannya terpaku ke wajahku, aku tak membalas tatapannya. Hiroshi berbicara dengan tenang, mantap, seolah dia sudah berlatih mengucapkan apa yang telah terjadi selama di perjalanan. Ketika sampai di kediaman Lady Otori, pengawalnya, Lord Soji, jangan percaya padanya, dia mengkhianati kami. Mengatakan kalau adik-adik Lady sedang berkunjung ke tempat Lord Fujiwara. Lady menyuruh dia jemput, tapi pengawal itu kembali dengan mengatakan bahwa kedua adik Lady tidak ada lagi di sana. Tapi Lord Fujiwara berpesan bahwa dia akan mengatakannya, beliau hanya akan mengatakan di mana kedua adiknya berada jika Lady mengunjunginya. Kami berangkat keesokan harinya. Seorang laki-laki bernama Murita menyambut kami. Begitu melewati gerbang, Lady Otori langsung diserang. Amano yang waktu itu ada di sampingnya langsung dibunuh. Setelah itu, aku tak melihat apa-apa lagi. Suaranya terputus dan dia menarik napas panjang. Kudaku melompat. Aku tak mampu mengendalikannya. Mestinya aku membawa kuda yang lebih tenang, tapi aku menyukai kuda itu karena sangat gagah. Amano mengkritikku karena memilih kuda itu, katanya kuda itu terlalu kuat untukku. Aku tidak menggubrisnya, aku tak bisa membela Lady. Air mata mulai berlinang di pipinya. Salah seorang perempuan yang ada di situ membungkuk dan menyeka air matanya. Makoto berkata dengan lembut, kita sangat berterima kasih pada kuda itu. Seandainya kau tidak berhasil lari, kami tak akan pernah tahu apa yang telah terjadi. Ku coba memikirkan sesuatu yang dapat menenangkan Hiroshi, tapi keadaannya sama sekali tidak tenang. Lord Otori, tandas Hiroshi, sambil mencoba bangkit. Akan kutunjukkan jalan ke sana. Kita bisa ke sana untuk menjemput Lady pulang. Anak itu terlalu keras berusaha. Dapat kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Kurai bahunya dan menariknya agar berbaring. Peluh dan air matanya bercampur, dan sekujur tubuhnya gemetar. Dia perlu istirahat, tapi dia tidak bisa diam, selalu berusaha bangun, ujar Sugita. Lihat aku, Hiroshi. Aku membungkuk di atas badannya dan membiarkan mataku menatap matanya. Dia segera tertidur. Tubuhnya melemas dan napasnya teratur. Kedua perempuan itu kaget, menarik napas, dan aku melihat mereka saling berpandangan dengan takjub. Mereka agak beringsut menjauhiku, memalingkan wajah dan berhati-hati agar tidak menyentuh pakaianku. Dia akan tertidur lama, kataku. Itu yang dia butuhkan. Katakan padaku saat dia bangun nanti. Aku bangkit, Makoto dan Sugita juga, sambil menatapku dengan penuh harap. Aku terhuyung-huyung karena geram, tapi ketenangan yang mematikan rasa akibat kekagetan menghampiriku diriku. Ikut denganku, kataku pada Sugita. Aku ingin bicara berdua dengan Makoto, tapi aku tak ingin ambil resiko meninggalkan Sugita sendirian. Takut dia bunuh diri, dan aku tak mau kehilangan dia. Kesetiaan utama klan Maruyama adalah pada Kaede, bukan padaku. Aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka atas berita ini. Aku mempercayai Sugita lebih dari yang lainnya dan yakin bila dia tetap setia, maka begitu pula yang lainnya. Kami berjalan kembali menyeberangi jembatan dan menanjak ke bukit menuju kastil. Kerumunan orang di luar semakin banyak, dan para laki-laki bersenjata bermunculan di jalanan. Suasana kacau, tidak terlalu panik atau bahkan terkejut, hanya segerombolan orang yang sulit diatur yang berdesakan, saling bertukar kabar, menyiapkan diri untuk tindakan yang tidak diharapkan. Aku harus segera mengambil keputusan sebelum situasinya semakin memanas dan tak terkendali. Begitu sampai di dalam gerbang, aku berkata pada Makoto, siapkan pasukan. Siapkan separuh prajurit kita untuk menghadapi Fujiwara. Sugita, kau harus tetap di sini dan mempertahankan kota.
2.000 pasukan akan tetap di sini dalam komandomu. Timbun bahan makanan di kastil untuk bertahan dari pengepungan. Aku akan pergi saat fajar menyingsing. Wajah Makoto berkerut dan suaranya terdengar cemas. Jangan terburu-buru, kita tidak tahu di mana Arai berada. Mungkin ini perangkap untuk menyerang Lord Fujiwara, orang dengan derajat dan status setinggi dia, hanya akan membuat orang-orang menentangmu. Mungkin yang terbaik adalah jangan tergesa-gesa. Aku menyela, tidak mungkin aku menunggu. Akan kulakukan apapun untuk mendapatkan istriku kembali. Mulai sekarang juga. Kami menghabiskan sehari penuh untuk melakukan persiapan dengan perasaan kalut. Aku tahu kalau aku benar dengan bertindak secepatnya. Reaksi pertama dari orang-orang Maruyama adalah marah dan merasa terhina. Aku ingin memanfaatkan itu. Bila serangan ditunda, aku akan terlihat setengah hati, membuat mereka meragukan legitimasiku. Aku menyadari resiko yang kuambil, dan tahu kalau aku bertindak terlalu terburu-buru, tapi aku tak tahu cara yang lain. Saat menjelang malam, aku memerintahkan Sugita memanggil semua tetua. Dalam waktu singkat mereka semua telah berkumpul. Aku memberitahukan maksud dan tujuanku, mengingatkan tentang konsekuensinya, dan juga mengatakan kalau aku mengharapkan kesetiaan penuh mereka padaku dan pada istriku. Tak seorang pun keberatan, kurasa kemarahanku terlalu kuat untuk itu, tapi tetap saja aku cemas. Mereka berasal dari generasi yang sama dengan Fujiwara dan Arai, dan besar dengan cara yang sama. Aku mempercayai Sugita, tapi dengan perginya Kaede, dapatkah dia mempertahankan kesetiaan para tetua selagi aku tak berada di sini? Aku minta dibawakan Sun, lalu aku menungganginya untuk menjernihkan pikiran, melemaskan kaki-kakinya sebelum mengajaknya melakukan satu perjalanan berat lagi, dan juga untuk melihat keadaan wilayah ini. Sebagian besar padi telah dipanen, para petani bekerja siang dan malam memotong padi sebelum cuaca berubah. Petani yang kuajak bicara merasa cemas, memperkirakan badai yang akan datang, melihat dari lingkaran cahaya bulan purnama terakhir, angsa-angsa yang bermigrasi. Aku mengatur prajurit Sugita untuk membantu memperkuat bendungan dan bantaran sungai agar dapat menahan banjir, tidak diragukan lagi, mereka pasti akan mengeluh, tapi kuharap kesadaran akan adanya krisis bisa mengalahkan kesombongan mereka. Akhirnya tersadar kalau aku sudah berada di dekat dusun kecil tempat para gelandangan bermukim. Bau kulit yang dijemur dan darah segar seperti biasa merebak di sekitarnya. Beberapa laki-laki, Joan di antaranya, sedang menguliti seekor kuda mati. Aku mengenali warna kelabu cerah binatang itu kuda milik Hiroshi yang kulihat sekarat pagi itu. Kupanggil Joan lalu turun dari kuda, sambil memberikan tali kekang pada pelayan laki-laki yang menemaniku. Aku berjalan lalu berdiri di tepi sungai dan Joan menghampiri, membasuh darah di lengan sampai telapak tangannya di sungai. Kau sudah dengar beritanya? Dia mengangguk, menatapku, lalu berkata, apa yang akan kau lakukan? Apa yang seharusnya kulakukan? Aku ingin mendengar kata-kata dari Tuhan. Aku ingin mendengar ramalan lagi, ramalan yang memasukkan Kaede di dalamnya, yang mengikat masa depan kami bersama. Akan kuikuti itu tanpa pikir panjang. Masih tersisa 3 pertempuran lagi, ujar Joan. Sekali kalah dan 2 menang. Kemudian kau akan berkuasa dalam damai, sejauh laut membentang. Bersama istriku, Joan memalingkan wajah ke arah sungai. 2 burung bangau putih sedang mencari ikan di dekat bendungan. Terlihat kelebatan warna jingga dan biru burung pekaka menukik dari pohon willow. Jika memang harus kalah 1 kali, seharusnya kau kalah sekarang ini, tandasnya. Jika aku kehilangan istriku, tak satu pun dari kemenangan itu berarti bagiku, sahutku. Aku akan mengakhiri hidupku, itu dosa, sahutnya cepat. Tuhan mempunyai rencana padamu, yang harus kau lakukan hanyalah mengikutinya. Saat aku tak menjawab, dia menambahkan, sangat berarti bagi kami yang telah meninggalkan segalanya demi dirimu. Juga sangat berarti bagi mereka yang menderita di tanah Otori saat ini. Kami bisa bertahan dalam peperangan jika memang kedamaian datang dari situ. Jangan tinggalkan kami. Aku berdiri di tepi sungai yang tenang diterangi matahari sore, sambil berpikir bila aku tak bisa mendapatkan Kaede kembali, maka hatiku akan hancur. Seekor bangau abu-abu terbang rendah di permukaan air, tepat di atas bayangannya sendiri. Burung itu melipat sayap besarnya dan mendarat dengan mulus tanpa mencipratkan banyak air. Kemudian bangau itu berpaling ke arah kami, memandangi kami, lalu setelah menyadari kalau kami tak berbahaya baginya, hewan itu mulai mencari ikan di tempat yang dangkal. Tujuanku yang sebenarnya adalah membalaskan dendam Shigeru hingga tuntas dan mengambil warisanku.
Ini artinya ramalan itu akan terpenuhi. Tapi mustahil aku membiarkan ada yang merebut Kaede tanpa perlawanan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain mengejarnya, meskipun itu berarti melepas semua yang telah aku perjuangkan selama ini. Kuucapkan selamat tinggal pada Joan dan kembali ke kastil. Aku mendapat kabar kalau Hiroshi sudah sadar dan kondisinya mulai membaik. Aku menyuruh orang memanggilnya untuk menghadap padaku. Selagi menunggu, aku mencari kotak catatan di seluruh penjuru rumah, tapi tidak juga menemukannya. Hal itu juga menjadi sumber kekhawatiran yang lainnya. Aku takut kotak itu dicuri, yang bisa diartikan kalau Tribe telah menembus kastil ini satu kali, berarti mereka bisa melakukannya lagi. Clan Otori, Brilliance of the Moon. Karya Lian Han. Bagian 14. Hiroshi datang tepat sebelum matahari terbenam. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tapi selain itu, anak itu pulih sangat cepat. Secara fisik dan mental, Hiroshi memang tangguh seperti laki-laki dewasa. Aku bertanya tentang setiap detil perjalanan itu dan memintanya menggambarkan daerah di sekitar kediaman Shirakawa dan Fujiwara. Dia mengatakan bagaimana Raku dibunuh, dan kabar itu membawa kesedihan yang dalam bagiku. Kuda abu-abu bersurai hitam itu adalah kuda pertama yang kulatih, suatu mata rantai dengan Shigeru dan hidup singkatku sebagai putranya di Hagi. Raku adalah pemberianku untuk Kaede ketika tak ada yang dapat kuberikan padanya, dan kuda itulah yang membawa Kaede ke Terayama. Aku menyuruh orang lain keluar agar aku dapat bicara berdua dengannya, dan aku meminta dia lebih mendekat. Berjanjilah bahwa kau tak akan mengatakan pada siapapun tentang apa yang akan kita bicarakan. Aku bersumpah, sahutnya, menambahkan tanpa berpikir lagi, Lord Otori, aku berhutang nyawa pada Anda. Akan kulakukan apapun untuk membantu menyelamatkan Lady Otori. Kita akan menyelamatkannya, sahutku. Aku akan berangkat besok. Ajak aku bersamamu, pintanya. Aku tergoda dengan permohonannya, tapi kupikir dia masih belum pulih benar. Tidak, kau harus tetap di sini. Wajahnya terlihat seolah hendak mengajukan keberatan, tapi dia diam dengan menggigit bibirnya. Catatan yang disalin istriku, apakah dia membawanya? Hiroshi berbisik, kami membawa catatan yang asli dan salinannya. Kami menyembunyikannya di Shirakawa, di Gua Suci. Aku memberkati Kaede atas kearifannya. Ada orang lain yang tahu hal ini? Hiroshi menggeleng. Kau bisa menemukannya lagi? Tentu saja. Jangan pernah mengatakan pada siapapun tempat penyimpanannya. Kelak kita akan mengambilnya. Lalu kita hukum Soji, sahutnya dengan penuh kemenangan. Beberapa saat kemudian, dia menambahkan, Lord Otori, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pasti. Pada hari kematian ayahku, orang-orang yang membunuh para penjaga membuat diri mereka tak terlihat. Bisakah Anda melakukannya? Mengapa kau menanyakannya? Kau pikir aku bisa melakukannya? Kedua pelayan perempuan di kamarku mengatakan, Anda penyihir, maaf. Anda bisa melakukan banyak hal aneh, seperti membuatku tertidur. Wajahnya berkerut saat menatapku. Itu bukan sekadar tidur biasa, aku melihat mimpi yang nyata dan mengerti hal-hal yang tadinya tidak ku mengerti. Jika Anda bisa menghilang, bisakah Anda mengajariku caranya? Ada beberapa hal yang tak bisa diajarkan, sahutku. Semua kemampuan itu terlahir dalam dirimu. Kau sudah punya banyak keahlian, dan juga telah dibesarkan dengan cara yang terbaik. Sesuatu yang kukatakan tiba-tiba membuat matanya dipenuhi linangan air mata. Mereka bilang Jiro mati. Ya, dia dibunuh oleh pembunuh bayaran yang sedang membidikku. Anda mencabut nyawa pembunuh bayaran itu? Aku membunuhnya, tapi sebenarnya dia sudah sekarat. Dia menggigit lidahnya sendiri. Mata Hiroshi berkaca-kaca. Aku ingin menjelaskan rasa kehilangan atas kematian Hajime dan Jiro, perubahan perasaanku tentang siklus tanpa akhir dari pertumpahan darah dan balas dendam, namun kurasa anak ini tak akan mampu memahaminya, meskipun setelah tertidur oleh kekuatan tidur Kikuta, dan aku juga ingin menanyakan hal lain padanya. Banyakkah orang percaya aku penyihir? Sebagian orang bergunjing tentang hal itu, akunya. Kebanyakan perempuan dan orang bodoh. Aku mengkhawatirkan kesetiaan di kastil ini. Itulah sebabnya aku ingin kau tetap di sini. Bila menurutmu ada bahaya mengancam, atau Maruyama akan berpihak pada Arai selagi aku pergi, kabari aku secepatnya. Hiroshi menatapku. Tak seorang pun di sini akan mengkhianati Lord Otori. Seandainya aku bisa seyakin dirimu, aku yang akan mencari Anda, janjinya. Pastikan kau menunggang kuda yang lebih tenang, perintahku padanya. Aku menyuruhnya untuk kembali ke rumah pamannya dengan membawa makanan. Makoto kembali dengan laporan tentang persiapan,
segalanya sudah siap untuk keberangkatan kami di pagi hari. Meskipun begitu, selesai makan, dia mencoba membujukku lagi. Ini sungguh gila, ujarnya. Aku tak akan mengatakan apa-apa lagi setelah malam ini dan aku akan tetap ikut denganmu, namun menyerang bangsawan yang tunangannya telah kau rebut. Kami menikah secara sah, sahutku. Dialah yang bertindak keterlaluan. Bukankah sudah kuperingatkan sewaktu di Terayama, bagaimana orang memandang pernikahanmu? Inilah hasil dari tindakanmu yang gegabah. Jika kau tetap berkeras hendak menyerang, maka inilah kehancuranmu. Kau yakin ucapanmu ini bukan karena cemburu? Kau selalu menentang rasa cintaku pada Kaede. Hanya bila itu dapat menghancurkan kalian berdua, sahutnya tenang. Hasrat telah membuatmu buta. Kau di pihak yang salah. Sebaiknya kau tunduk saja pada keadaan ini dan mencoba berdamai dengan Arai. Jangan lupa kalau kemungkinan dia menahan Miyoshi bersaudara sebagai sandera. Menyerang Lord Fujiwara hanya akan membuat dia marah. Jangan memberi saran seperti itu, sahutku geram. Menyerah pada keadaan kalau istriku direbut. Seluruh dunia akan mengejekku. Lebih baik aku mati, mungkin kita semua akan mati, sahutnya. Maaf kalau aku harus mengatakan semua ini, Takeo, tapi itu sudah menjadi kewajibanku. Bagaimanapun juga, sudah kukatakan berulang kali bahwa cita-citamu adalah cita-citaku juga dan aku akan tetap mengikuti apapun keputusanmu. Aku terlalu marah untuk meneruskan perbincangan. Aku mengatakan ingin beristirahat dan memanggil Manami. Pelayan itu masuk, matanya merah karena menangis, dan menyingkirkan nampan makanan lalu menghamparkan kasur. Aku harus mandi sekarang, jika tidak, akan lama lagi baru aku bisa mandi. Aku tidak ingin berhenti merasa marah, karena jika marahku reda, kesedihan dan sesuatu yang lebih buruk lagi, ketakutan, akan datang menggantikan perasaan itu. Ingin aku menjaga agar suasana hatiku tetap kelam, mengeluarkan sisi gelap Kikuta yang membuat rasa takutku lenyap. Satu ajaran Matsuda muncul di benakku, jika orang menyerang sungguh-sungguh, maka dia akan menang. Jika mencoba bertahan, dia akan mati. Kini saatnya menyerang sungguh-sungguh, karena bila aku kehilangan Kaede, berarti aku kehilangan segalanya. Manami bahkan lebih gelisah lagi keesokan paginya. Dia menangis terseduh-seduh tanpa bisa mengendalikan diri saat mengucapkan selamat jalan. Sedangkan saat di jalan, pasukan dan penduduk kota yang bergembira berkerumun di luar untuk berteriak dan melambaikan tangan saat kami lewat. Aku hanya membawa prajurit berpengalaman, terutama Ksatria Otori dan Ksatria lainnya yang sudah ikut denganku sejak dari Terayama, meninggalkan para petani untuk memanen, melindungi rumah serta kota. Sebagian besar prajurit Maruyama tetap tinggal untuk mempertahankan kastil, namun beberapa di antaranya turut serta bersama kami sebagai penunjuk jalan dan pengintai. Aku membawa sekitar 500 prajurit berkuda dan 500 pemanah yang berkuda dan berjalan kaki. Sisanya adalah prajurit pejalan kaki yang bersenjatakan tongkat dan tombak. Juga ada iring-iringan kuda beban dan pengangkut barang yang membawa perbekalan. Aku bangga melihat betapa cepatnya pasukanku berkumpul dan mempersenjatai diri. Kami belum berjalan jauh dan hampir menyeberangi Sungai Asagawa, tempat kami pernah mengalami kemenangan besar atas Ida Nariaki, saat aku menyadari kalau Joan dan kelompoknya mengikuti kami. Setelah menyeberangi sungai, kami ke selatan menuju Shirakawa. Belum pernah aku melewati jalan itu, tapi aku tahu setidaknya akan perlu waktu 2 hari untuk sampai ke rumah Kaede. Makoto mengatakan kalau kediaman Fujiwara agak ke selatan. Saat berhenti makan siang, aku menghampiri Joan, sepenuhnya sadar pada tatapan para prajurit ke arahku. Kupasang telingaku untuk mendengarkan. Aku memutuskan untuk menghukum siapapun yang berkomentar buruk, namun tak seorang pun berani melakukannya. Joan menyembah, namun aku menyuruhnya duduk. Mengapa kau ikut? Dia tersenyum, lebih mirip menyeringai, memperlihatkan ompongnya. Untuk menguburkan orang mati. Jawaban yang dingin, jawaban yang tidak ingin ku dengar. Cuacanya berubah, sambung Joan, sambil menatap sekumpulan awan yang berarak di langit dari arah barat seperti ekor kuda. Akan ada badai. Ada kabar baik untukku? Tuhan selalu mempunyai kabar baik untukmu, sahutnya. Akulah yang memperingatkanmu setelah itu. Setelah itu, setelah kalah dalam pertempuran. Mungkin aku tidak kalah. Tentunya aku tak bisa membayangkan akan kalah karena pasukanku sedang bersemangat dan segar serta kemarahanku yang membara. Joan tak bicara lagi, tapi bibirnya berkomat kamit, dan aku tahu dia sedang berdoa. Makoto juga tampak berdoa saat di perjalanan, atau sedang berada dalam tingkatan meditasi yang dicapai rahib. Dia nampak begitu tenang dan menyendiri,
seakan hubungannya dengan dunia telah terputus. Aku hampir tidak bicara dengannya karena aku masih marah, tapi kami berjalan berdampingan seperti yang sering kami lakukan. Betapapun Makoto ragu pada penyerangan ini, aku tahu dia tak akan meninggalkanku, dan sedikit demi sedikit, aku ditenangkan oleh irama derap kuda, kemarahanku padanya mereda. Langit perlahan dipayungi warna gelap di kaki langit. Cuaca tenang namun terasa tidak alami. Malam itu kami mendirikan kemah di luar suatu kota kecil, saat dini hari hujan mulai turun. Saat tengah hari, hujan semakin deras, melambatkan perjalanan serta mengurangi semangat kami. Tetap saja, aku terus mengatakan pada diriku, belum ada badai. Kami bisa hadapi sedikit hujan. Makoto tidak terlalu optimis, takut kalau kami akan tertahan di Shirakawa yang sering dilanda banjir dalam cuaca seperti ini. Namun kami tidak pernah sampai ke Shirakawa. Saat di dekat perbatasan Maruyama, aku mengirim pengintai ke baris depan. Mereka kembali pada sore hari dengan berita bahwa ada sepasukan berkekuatan sedang, mungkin berjumlah 1.200 atau 1.500 orang mendirikan tenda di tanah lapang di depan. Ada umbul-umbul seisu, tapi mereka juga melihat hiasan lambang Lord Fujiwara. Dia hendak menghadang kita, ujarku pada Makoto. Dia sudah mengetahui reaksiku. Hampir dipastikan Fujiwara tak ada di sini, sahut Makoto. Tapi dia mampu mengerahkan sekutu-sekutunya. Seperti yang kutakutkan, kita telah terperangkap. Tak sulit untuk menerka reaksimu. Kita serang mereka saat subuh. Aku lega karena pasukannya tak besar. Aku tidak merasa terintimidasi oleh Fujiwara. Yang kutakutkan adalah bentrokan dengan Arai dan sebagian dari 30.000 pasukan di bawah perintahnya. Kabar terakhir yang kudengar, Arai berada di Inuyama. Tapi aku tak mendengar kabar tentang kegiatannya selama musim panas ini. Mungkin dia telah kembali ke Kumamoto yang kutahu hanya berjarak 1 hari perjalanan dari Shirakawa. Aku menanyai secara detail kepada para pengintai tentang daerah ini. Salah satu dari mereka, Sakai, sangat mengenal wilayah ini. Dia menganggap tempat ini sebagai medan perang yang bagus, dan akan lebih baik lagi jika cuacanya cerah. Tanah datar itu tidak luas, diapit barisan pegunungan di bagian selatan dan timur, tapi terbuka di bagian lainnya. Ada jalan kecil ke selatan, kemungkinan yang dilalui musuh saat mereka datang, dan lembah yang luas mengarah ke utara, dan berujung di jalan ke pantai. Jalan yang kami lalui dari Maruyama mengarah ke lembah ini beberapa mil sebelum tiba di bagian tanah berbatu. Hanya ada sedikit air di dataran tinggi ini sehingga tanahnya tidak digarap. Kuda memakan rumput yang disiangi sekali setahun pada saat musim gugur. Pada awal musim semi, rerumputan dibakar. Sakai mengatakan kalau Lady Maruyama sering ke sini saat masih muda untuk melihat beberapa burung dan berburu makanan sebelum matahari tenggelam. Lembah di belakang kami bisa menjadi jalan untuk mundur, jika terpaksa, meskipun aku tak berniat mundur. Tujuanku hanya maju, melumatkan siapapun yang menghalangi jalan untuk mengambil istriku, dan menghapus hinaan keji pada penculikannya. Aku teringat pada pesan Matsuda yang mengatakan agar jangan maju berperang bila tidak tahu jalan mundur. Meskipun kemarahanku masih memuncak, aku tak akan mengorbankan pasukanku dengan sia-sia. Malam itu mentari seakan segan untuk menampakkan diri meskipun hujan tidak lagi deras. Rintik hujan masih ada saat fajar menyingsing, dan ini membangkitkan semangatku. Kami bangun di kegelapan dan mulai berjalan begitu langit terang. Umbul-umbul otori dibentangkan walaupun trompet belum dibunyikan. Sebelum tiba di ujung lembah, aku memerintahkan pasukan berhenti. Aku dan Sakai berjalan kaki menuju ke pinggiran tanah lapang itu. Hamparan terbentang sampai ke tenggara dalam rangkaian bukit kecil bundar yang ditutupi rumput tinggi dan bunga-bunga liar, terputus oleh tonjolan bebatuan abu-abu keputihan berbentuk aneh yang banyak diantaranya ditumbuhi lumut kuning dan jingga. Hujan membuat tanah di kaki kami berlumpur dan licin, kabut menggantung di rerumputan di atas tanah lapang itu. Jarak pandang tak lebih dari beberapa ratus langkah, tapi aku bisa mendengar musuh dengan jelas, ringkik kuda, teriakan pasukan, dan gemerincing pelana. Seberapa jauh kau pergi semalam? Aku berbisik pada Sakai. Hanya sampai di punggung bukit yang pertama, kira-kira sejauh ini. Pengintai mereka juga berkeliaran. Mereka pastinya tahu kalau kita di sini. Mengapa mereka belum juga menyerang? Aku menduga mereka akan menyerang kami di depan lembah. Bunyi dan suara yang kudengar adalah pasukan yang sedang siaga, tapi belum bergerak. Mungkin mereka tak ingin melewatkan keuntungan lereng, usulnya. Lereng itu memang menguntungkan mereka, namun lereng itu tidak terlalu curam dan tidak terlalu menguntungkan.
Kabut semakin mengganggu, aku tidak dapat melihat berapa banyak pasukan di depan kami. Aku mendekatkan telinga ke tanah dengan hening selama beberapa saat, memasang telinga. Di bawah tetesan air hujan dan deso pepohonan, bisa kudengar jumlah pasukan musuh yang sama banyaknya dengan pasukan kami. Benarkah perkiraanku? Dari kebisingan pihak musuh, jumlah mereka sepertinya semakin banyak layaknya gelombang di laut. Kau melihat sekitar 1.500 orang? Lebih mendekati 1.200, sahut Sakai. Aku berani taruhan. Aku mengangguk, mungkin karena cuaca, kegelisahan dan ketakutan yang membuatku salah menduga. Mungkin pendengaranku telah menipuku, tapi, selagi kami kembali ke pasukan utama, aku memanggil Makoto dan para kepala pasukan lalu menyatakan kekhawatiranku bahwa jumlah pasukan kami kalah banyak, dan jika memang begitu, maka kami akan segera mundur saat trompet kerang dibunyikan sebagai aba-aba. Kita akan mundur ke Maruyama? Tanya Makoto. Itulah rencanaku, tapi aku memerlukan alternatif lain karena tindakan itu pasti telah diperkirakan musuh, dan dugaanku mereka telah menyerang kastil sehingga kami akan terperangkap. Aku menarik Makoto dan berkata, jika Arai juga menentang kita, maka kita tak bisa bertahan. Satu-satunya harapan kita yaitu mundur ke pesisir dan meminta Terada membawa kita ke Oshima. Saat kita mulai mundur, kuingin kau berjalan lebih dulu untuk menemui Ryoma. Dia harus mengaturnya dengan Terada Fumio. Orang-orang akan mengatakan aku pengecut, protesnya. Aku lebih memilih tetap di sampingmu. Tak ada lagi orang yang bisa kukirim ke sana. Kau mengenal Ryoma dan tahu jalan ke sana. Lagi pula, kemungkinan kami semua akan mundur perlahan. Dia memandangku dengan rasa ingin tahu. Apakah kau punya firasat buruk mengenai pertempuran ini? Inikah pertempuran di mana kita akan kalah? Hanya untuk berjaga-jaga. Bila memang itu terjadi, aku ingin melindungi pasukanku, sahutku. Aku sudah kehilangan begitu banyak orang, aku tak ingin kehilangan mereka juga. Lagi pula, masih ada 2 pertempuran untuk dimenangkan. Makoto tersenyum, sesaat kami saling berpegangan tangan. Aku menaiki kuda berjalan ke depan pasukan dan memberi aba-aba untuk maju. Pasukan pemanah berjalan di depan, diikuti prajurit pejalan kaki, dengan pasukan berkuda di sisi lainnya. Saat kami keluar dari bukit, dengan aba-aba dariku, pasukan pemanah memisahkan diri menjadi 2 kelompok lalu bergerak ke 2 sisi. Aku memerintahkan pasukan pejalan kaki untuk berhenti sebelum mereka masuk dalam jangkauan panah musuh. Kekuatan musuh muncul dari balik kabut. Kukirim salah seorang ksatria Otori ke garis depan. Dia berteriak sekeras-kerasnya, Lord Otori Takeo sedang bergerak melewati wilayah ini. Biarkan beliau lewat atau bersiaplah untuk mati. Salah satu anggota pasukan musuh berteriak menyahut, kami diperintahkan Lord Fujiwara untuk menghukum orang yang bernama Otori itu. Kami akan memenggal kepalanya dan kepalamu sebelum siang. Kekuatan kami pasti terlihat menyedihkan di hadapan mereka. Prajurit pejalan kaki mereka dengan sangat percaya diri mulai mengaliri lereng dengan tombak terhunus. Pemanah kami segera melepaskan anak panah dan musuh berlarian di bawah hujan anak panah. Pemanah mereka membalas serangan, namun kami masih di luar jangkauan mereka, dan prajurit berkuda kami menyapu bersih prajurit pejalan kaki dan melawan pemanah sebelum mereka sempat memasang anak panah ke busur. Kemudian prajurit pejalan kaki kami merangsek maju dan memaksa musuh mundur ke lereng. Aku tahu kalau pasukanku terlatih dengan baik, tapi kekejaman mereka masih membuatku terkejut. Mereka tampak tak terbendung saat merangsek maju. Musuh nampak mulai mundur, lebih cepat dari yang kuperkirakan, dan kami mengejar mereka, pedang-pedang terhunus, menyabet dan menebas pasukan yang terdesak. Makoto berada di sebelah kananku, peniup trompet kerang ada di sebelah kiriku saat kami berdiri di puncak bukit. Tanah datar itu terbentang menuju ke timur. Tapi di belakang pasukan kecil yang sedang mundur, kami dihadapkan dengan pemandangan yang menakutkan. Di lereng antara bukit-bukit kecil ada pasukan dalam jumlah besar, pasukan Arai, panji-panjinya berkibaran, dan pasukannya dalam keadaan siaga. Tiup trompetnya, perintahku. Seharusnya aku lebih mempercayai pendengaranku. Si peniup menaruh trompet di mulutnya dan suara penuh kedukaan nyaring terdengar ke seluruh penjuru tanah lapang, gemanya memantul dari pebukitan. Pergi, teriakku pada Makoto, dan dia membelokkan kuda dengan susah payah dan memaksanya berlari kencang. Kuda Makoto agak melawan, tak ingin meninggalkan teman-temannya, dan Sun meringkik padanya. Namun selama beberapa saat kami semua berbalik arah dan menyusul Makoto kembali ke lembah. Aku bangga pada pasukanku yang bertempur dengan gagah berani, tapi aku lebih bangga lagi saat ini,
pagi di musim gugur yang berkabut, ketika mereka langsung mematuhi perintahku dan mulai bergerak mundur. Kecepatan kami berbalik arah membuat musuh kaget. Mereka berharap kami maju ke lereng untuk mengejar, tempat mereka dan pasukan Arai akan menghabisi kami. Dalam serangan pertama, lebih banyak korban di pihak musuh, dan selama beberapa saat keuntungan mereka terhalang oleh korban yang tewas, dan kebingungan yang melanda kedua pasukan musuh. Saat itu hujan makin deras sehingga mengubah tanah di bawah kaki menjadi lumpur yang licin, dan ini memberi kami keuntungan karena kami hampir sampai di lembah dengan permukaan yang berbatu. Aku berada di belakang, menyuruh pasukan maju dan sesekali berbalik untuk menjatuhkan musuh terdekat yang mengejar. Saat mencapai bagian lembah yang menyempit, aku memerintahkan 200 prajurit yang terbaik untuk menahan musuh selama mungkin, memberi waktu bagi pasukan utama mundur. Hari itu kami berkuda seharian, dan saat malam tiba kami telah jauh meninggalkan musuh yang mengejar, tapi dengan korban luka dan penjaga baris belakang yang tertinggal, jumlah kami tersisa separuh. Aku membiarkan pasukan beristirahat sejenak, tapi cuacanya memburuk, dan seperti yang kutakutkan, angin mulai bertiup kencang. Maka kami meneruskan perjalanan semalam suntuk, tidak makan, tidak beristirahat, sesekali melawan pasukan berkuda musuh yang kebetulan berpapasan dengan kami di jalan. Kami bergerak maju dengan susah payah menuju pantai. Malam itu kami berada tak jauh dari Maruyama, dan aku mengirim Sakai berjalan lebih dulu ke depan untuk melihat situasi kota. Karena cuaca memburuk, Sakai berpendapat kalau sebaiknya kami mundur ke sana, tapi aku masih belum yakin kota akan berpihak pada siapa. Kami berhenti sejenak, makan sedikit, dan mengistirahatkan kuda. Kelelahanku tidak terkatakan lagi, dan ingatanku pun samar-samar. Aku sadar telah mengalami kekalahan, kalah total. Sebagian dari diriku menyesal mengapa tak mati saat bertempur untuk menyelamatkan Kaede, sebagian lagi berpegang pada ramalan itu, percaya kalau ramalan itu masih bisa dipenuhi, dan sebagian lagi hanya memikirkan apa yang sedang kulakukan, duduk laksana hantu di kuil tempat kami berlindung, kelopak mataku terasa sakit dan seluruh tubuhku menjerit minta tidur. Hembusan angin meraung di antara pilar, dan sesekali atap terangkat seolah hendak terlepas. Tak seorang pun bicara, suasana kekalahan menghantui, kami belum sepenuhnya menyeberangi pulau kematian, namun sedang menuju ke sana. Selain pasukan yang berjaga, anggota pasukan lainnya tidur, tapi tidak begitu denganku. Aku tak akan tidur hingga yakin mereka semua aman. Menyadari kalau kami akan meneruskan perjalanan, harus kembali berjalan semalaman, tapi aku enggan membangunkan sebelum mereka beristirahat. Kukatakan pada diriku berulang kali, sebentar lagi Sakai akan kembali. Lalu aku mendengar langkah kuda dalam hembusan angin dan siraman hujan, bukan satu, tapi 2 ekor kuda. Aku berjalan ke beranda untuk mengintai dalam kegelapan dan hujan, dan aku melihat Sakai dan Hiroshi turun dari kuda yang tua dan kurus. Sakai berseru, aku bertemu dengannya di jalan tepat di luar kota. Dia sedang memacu kudanya untuk mencari Anda. Dalam cuaca seperti ini, mereka berdua masih kerabat, sepupu, dan bisa kudengar nada bangga dalam suaranya. Hiroshi, seruku, dan dia berlari ke beranda, melepas sandalnya yang basah lalu berlutut. Lord Otori, kutarik bocah itu ke dalam agar tidak kehujanan, menatapnya keheranan. Pamanku tewas dan kota telah menyerah pada Arai, ujarnya dengan penuh kemarahan. Aku tak percaya, tak lama setelah Anda pergi, para tetua memutuskan untuk menyerah pada Arai, tapi pamanku lebih memilih bunuh diri ketimbang setuju dengan mereka. Pasukan Arai tiba dini hari tadi. Meskipun sudah menduga berita ini, tetap saja aku terpukul, dan diperburuk dengan berita kematian Sugita, orang yang begitu setia. Tapi aku juga lega karena telah mengikuti instingku dan tetap mempertahankan jalur mundur pasukanku ke pesisir. Kini kami harus segera berangkat. Aku menyuruh pasukan yang berjaga untuk membangunkan seluruh pasukan. Kau berkuda jauh-jauh hanya untuk mengatakan ini? Tanyaku pada Hiroshi. Meskipun seluruh Maruyama meninggalkan Anda, aku tak akan melakukan hal yang sama, sahutnya. Aku telah berjanji pada Anda untuk memberi kabar, aku pun telah memilih kuda yang paling tua di istal. Seharusnya kau tetap di rumah. Masa depanku kini menjadi suram. Sakai berkata pelan, aku juga malu. Kupikir mereka akan berpihak pada Anda. Aku tak bisa menyalahkan mereka, kataku. Arai jauh lebih kuat dan kita sudah tahu kalau Maruyama tak bisa bertahan lama bila dikepung. Lebih baik menyerahkan diri, membiarkan rakyat hidup, dan menyelamatkan panen. Mereka menduga Anda akan mundur ke kota, ujar Hiroshi.
Sebagian besar pasukan Arai sedang menunggu Anda di Asagawa. Berarti hanya sedikit pasukan yang mengejar kita, ujarku. Mereka tak menduga kita akan bergerak ke pantai. Bila kita berjalan siang dan malam, kita bisa sampai di sana dalam beberapa hari. Aku berpaling pada Sakai. Tak ada untungnya anak seperti Hiroshi mengingkari klannya dan menjerumuskan dirinya pada tujuan yang tak jelas. Ajak dia kembali ke Maruyama. Kubebaskan kalian berdua dari kewajiban apapun padaku. Mereka berdua hendak menolak, tapi tak ada waktu untuk berdebat. Pasukan sudah bangun dan siap. Hujan masih deras, meskipun angin tak lagi kencang, membangkitkan harapan kalau badai terburuk telah lewat. Jarak pandang kami tidak lebih dari langkah seekor lembu. Pasukan di depan membawa obor untuk menerangi jalan, meskipun sering padam karena diterpa hujan. Kami mengikuti bak orang buta. Ada banyak cerita dan balada tentang orang Otori yang gagah berani, namun tak satu pun yang menggambarkan pelarian yang penuh keputusasaan dan penderitaan saat melintasi negeri ini. Kami semua masih muda, dengan energi dan kegilaan laksana orang muda. Kami bergerak lebih cepat dari yang bisa dibayangkan, tapi ternyata masih kurang cepat. Aku selalu berjalan di belakang, mendesak pasukan agar terus maju, tak membiarkan seorang pun tertinggal. Di hari pertama kami mematahkan 2 serangan dari arah belakang, memanfaatkan waktu yang berharga bagi pasukan utama untuk terus maju. Kemudian pengejaran makin berkurang. Aku membayangkan tak seorang pun menduga kami akan terus berjalan karena sudah jelas kami sedang menuju ke pusat badai. Badai menghalangi perjalanan, dan aku sadar bila badainya kian memburuk, maka pupuslah harapan kami untuk melarikan diri dengan kapal laut. Di malam kedua, Sun begitu kelelahan sampai nyaris tak mampu mengangkat kaki lagi. Selagi Sun berjalan dengan susah payah, aku tertidur di punggungnya, sesekali bermimpi ada roh berjalan di sampingku. Aku mendengar Amano memanggil Jiro dan terdengar sahutan bocah itu, tertawa riang. Kemudian aku merasa kalau Shigeru menunggang kuda di sampingku dan aku sedang menunggangi Raku. Kami sedang berjalan ke kastil di Hagi, seperti yang kami lakukan di hari dia mengangkatku sebagai anaknya. Aku melihat musuh Shigeru, orang bertangan satu, Ando, ada di kerumunan dan mendengar percakapan para pengkhianat, kedua pemimpin Otori. Aku berpaling dan berseru pada Shigeru untuk memperingatkannya dan aku melihat dia seperti terakhir kali aku melihatnya di tepi sungai Inuyama. Sinar matanya redup kesakitan, dan darah mengalir dari mulutnya. Jatuh ada padamu, dia bertanya. Seperti yang dia tanyakan padaku waktu itu. Aku tersentak bangun, tubuhku basah kuyup, hingga aku merasa seperti roh sungai yang menghirup air, bukan udara. Pasukan di depanku bergerak seperti segerombolan hantu. Tapi bisa kudengar deburan ombak, dan saat fajar menyingsing, pantai terbentang di depan kami, angin berhembus tiada henti. Pulau-pulau di tepi pantai seakan hilang ditelan derasnya air hujan, hembusan angin semakin kencang. Hembusan angin terdengar menyerupai raungan setan yang tersiksa saat kami tiba di tebing tempat Hajime pernah menungguku. 2 pohon pinus roboh dan tergeletak merintangi jalan. Kami terpaksa menyingkirkannya sebelum kuda-kuda kami bisa lewat. Aku lalu berjalan ke depan dan memimpin pasukan ke kuil Kate Jinja. Salah satu bangunan telah kehilangan atapnya, dan jerami beterbangan di taman. Tapi di situ ada kuda milik Makoto diikat di bangunan yang membelakangi arah angin. Di sampingnya ada kuda hitam lain yang tidak kukenal. Makoto berada di aula utama bersama Ryoma. Aku sudah dapat menebak kalau memang tak ada harapan bahkan sebelum mereka bicara. Makoto bisa sampai di sini saja sudah membuatku heran, apalagi dia telah bertemu Ryoma. Ini seperti keajaiban. Aku peluk mereka, bersyukur atas kesetiaan mereka. Kemudian aku diberitahu kalau Fumio meminta Ryoma menyampaikan pesan kalau dia akan menemuiku begitu cuacanya membaik. Kami belum gagal bila dilihat rencana, keberanian, atau daya tahan. Namun kami dikalahkan oleh cuaca, oleh kekuatan alam, oleh takdir. Joan juga ada di sini, ujar Makoto. Dia mengambil seekor kuda tanpa penunggang lalu mengikutiku. Aku tidak memikirkan Joan selama pelarian, tapi aku tak kaget ketika tahu dia ada di sini. Seolah aku memang mengharapkan kemunculannya dengan cara yang hampir tidak masuk akal, seperti dia muncul dalam hidupku. Aku terlalu lelah untuk berpikir selain mengumpulkan pasukan di dalam kuil, sedapat mungkin melindungi kuda, serta menyelamatkan persediaan makanan yang basah kuyup. Setelah itu, tak ada satupun yang dapat dilakukan, selain menunggu badai reda. Perlu waktu 2 hari sebelum badai reda. Aku terbangun di malam hari kedua dan menyadari kalau aku terjaga dari tidurku oleh kesunyian.
Angin tidak lagi bertiup, meskipun masih ada tetesan air dari atap, tapi hujan telah reda. Di sekelilingku pasukan tertidur seperti orang mati. Aku bangkit dan berjalan keluar. Bintang bersinar seterang lampu, dan udara terasa bersih dan dingin. Aku berjalan untuk melihat kuda. Para penjaga menyapa dengan suara pelan. Cuaca membaik, seorang penjaga berkata dengan ceria, tapi aku tahu sudah terlambat bagi kami. Aku terus berjalan ke pemakaman tua. Joan muncul seperti hantu di reruntuhan bangunan. Dia mengamati wajahku. Kau baik-baik saja, Tuan? Kini aku harus memutuskan apakah mesti bertindak layaknya ksatria atau tidak, ujarku. Seharusnya kau bersyukur pada Tuhan, sahutnya. Sekarang peperangan di mana Anda harus kalah telah terjadi, peperangan yang tersisa akan kau menangkan. Aku mengatakan hal yang sama pada Makoto, namun itu sebelum badai dan hujan. Seorang ksatria sejati pasti akan bunuh diri, sahutku, menyuarakan pikiranku. Bukan Anda yang memutuskan kapan akan mati. Tuhan masih mempunyai rencana untuk Anda. Clan Otori, Brilliance of the Moon. Karya Lian Han. Bagian 15. Bila tidak bunuh diri, berarti aku harus menyerah pada Arai. Pasukannya sudah begitu dekat, dan mustahil terada bisa sampai ke sini lebih dulu. Malam ini begitu indah, terdengar kepakan sayap burung hantu, dan katak menguak dari kolam tua. Deburan ombak di bebatuan mulai berkurang. Apa yang akan kau lakukan, Joan? Kau akan kembali ke Maruyama? Aku berharap para gelandangan akan diperlakukan dengan baik saat aku tidak ada di sana untuk melindungi mereka. Di negara yang kacau, mereka pastinya lebih rapuh dari sebelumnya, mereka akan menjadi korban, dicela penduduk desa, dianiaya prajurit. Dia berkata, aku merasa sudah begitu dekat dengan Tuhan. Kurasa dia akan segera memanggilku. Aku tak tahu bagaimana menanggapi ucapannya. Joan berkata, kau telah membebaskan kakakku dari penderitaan di Kastil Yamagata. Bila tiba waktunya, maukah kau melakukan hal yang sama padaku? Jangan bicara seperti itu, sahutku. Kau telah menyelamatkan aku, bagaimana mungkin kau memintaku mencabut nyawamu? Maukah kau melakukannya? Aku tidak takut mati, tapi aku takut pada siksaan. Kembalilah ke Maruyama, desakku. Bawalah kuda yang kau tunggangi. Menjauhlah dari jalan utama. Aku ingin mengantarmu. Tapi, kau tahu, kemungkinan besar Arai akan membunuhku. Mungkin kita tak akan bertemu lagi. Dia memberi senyumnya yang khas itu. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku, ujarku. Semua yang pernah terjadi di antara kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Kau seharusnya berterima kasih pada dia. Aku berjalan bersamanya ke barisan kuda dan berbicara pada para penjaga. Mereka memperhatikan dengan tidak percaya selagi aku melonggarkan tali kuda hitam dan Joan melompat naik ke punggung kuda. Setelah kudanya berlari di kegelapan, aku berbaring tanpa bisa tidur. Aku memikirkan Kaede dan kerinduanku padanya. Memikirkan tentang hidupku yang tidak wajar. Aku bahagia telah menjalani hidup seperti ini, meskipun aku melakukan beberapa kesalahan. Aku tak menyesalinya kecuali bagi orang-orang yang telah pergi mendahuluiku. Belum pernah aku melihat fajar menyingsing secerah dan sesempurna pagi ini. Aku membasuh badan sebersih-bersihnya dan menata rambutku, dan saat pasukanku yang compang camping bangun, aku perintahkan mereka melakukan hal serupa. Aku memanggil Ryoma, berterima kasih atas bantuannya, dan memintanya untuk menunggu sampai dia mendengar berita kematianku untuk dikabarkan kepada Fumio di Oshima. Aku lalu mengumpulkan semua pasukan dan berbicara pada mereka. Aku akan menyerah pada Lord Arai. Sebagai balasannya, aku yakin dia akan membiarkan kalian tetap hidup dan mau menerima pelayanan kalian. Aku berterima kasih atas kesetiaan kalian. Tak seorang pun pernah mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada aku. Aku perintahkan mereka menunggu di dalam kuil di bawah perintah pimpinan mereka masing-masing dan meminta Makoto, Sakai, dan Hiroshi ikut bersamaku. Makoto membawa Panji Otori dan Sakai membawa Panji Maruyama. Kedua panji itu sobek dan berlumpur. Kuda melangkah dengan berat dan pelan, namun sinar matahari agak menghangatkan mereka. Barisan bebek liar terbang di atas kami dan rusa jantan berteriak di hutan. Di tengah laut kami melihat awan di atas Oshima, selain itu, langit tampak cerah kebiruan. Kami melewati pohon-pohon pinus yang tumbang. Badai telah menumbangkan pohon-pohon itu ke jalan dan meruntuhkan karang terjal tempat Hajime pernah berdiri. Bongkahan bebatuan telah berjatuhan akibat longsor, dan ketika kuda-kuda melewati jalur itu, aku teringat pada pesumo muda itu. Andai anak panahnya tepat sasaran,
Jiro pasti masih hidup, begitu juga dengan banyak dari anggota pasukan lainnya. Aku memikirkan jasad Hajime yang tergeletak tidak jauh dari sana, dendamnya akan segera terbalaskan. Kami belum berjalan jauh saat aku mendengar derap kuda di depan. Aku mengangkat tangan dan kami berempat berhenti. Pasukan berkuda itu datang dengan cepat, sepasukan beranggotakan sekitar 100 orang, 2 pembawa umbul-umbul klan Arai. Saat melihat kami di jalan, mereka langsung berhenti. Pemimpin mereka berjalan maju. Dia mengenakan baju zirah lengkap dengan penutup kepala mewah yang berhiaskan bulan sabit. Aku bersyukur atas kehangatan sinar mentari karena aku mampu berkata dengan tegas. Aku Otori Takeo. Ini Sugita Hiroshi, keponakan Lord Sugita dari Maruyama. Aku memintamu untuk membiarkannya hidup dan memulangkannya dengan aman pada klannya. Sakai Masaki adalah sepupunya dan juga akan menemaninya. Hiroshi diam. Aku bangga padanya. Si pemimpin agak mendongak yang aku artikan sebagai tanda setuju. Namaku Akita Sutomu, ujarnya. Aku diperintahkan untuk membawa Lord Otori menemui Lord Arai. Beliau ingin bicara dengan Anda. Aku hendak menyerahkan diri pada Lord Arai, ujarku, dengan syarat beliau mengampuni pasukanku dan menerima mereka sebagai pelayannya. Mereka boleh menemani Anda bila mereka datang dengan damai. Kirim beberapa pasukanmu bersama Kubo Makoto, ujarku. Dia akan meminta mereka untuk menyerah tanpa perlawanan. Di mana Lord Arai? Tidak jauh dari sini. Kami sedang menunggu badai reda di Suho. Makoto pergi bersama sebagian besar prajurit Arai, sedangkan Sakai, Hiroshi, dan aku berkuda dalam kesunyian bersama Akita. Musim semi berganti musim panas, waktu menanam telah berlalu. Hujan deras mulai turun, padi mulai tumbuh sehingga sawah berwarna hijau cerah. Hujan membuat Shizuka tetap di dalam rumah, tempat dia memandangi tetesan air hujan dari tepian atap sambil membantu neneknya menganyam sandal dan jubah hujan dari jerami dan memelihara ulat sutera di loteng. Kadang dia pergi ke ruang menenun dan menghabiskan waktu di mesin tenun. Selalu ada yang bisa dilakukan, menjahit, mewarnai kain, mengawetkan makanan, memasak, dan Shizuka merasa kalau tugas rutin seperti itu membuat ia tenang. Meskipun lega telah bebas dari peran yang dia mainkan dan gembira bisa bersama keluarga dan putra-putranya, seringkali perasaan depresi yang ganjil menghinggapinya. Shizuka biasanya tidak pernah merasa takut, tapi kini dia merasa gelisah. Dia tak bisa tidur, ketika dia tidur, dia bermimpi tentang orang sudah mati. Ayah Kaede sering hadir dalam mimpinya, menatap dengan pandangan kosong. Shizuka membawa sesajian ke kuil dengan harapan dapat menenangkan arwah ayah Kaede, namun mimpi buruk masih saja mengganggunya. Dia merindukan Kaede, merindukan Ishida, sangat ingin Kondo kembali dengan membawa kabar tentang mereka, tapi juga takut akan kepulangan laki-laki itu. Hujan berhenti, dan diikuti dengan hari-hari panas serta lembab di musim panas. Shizuka sering membuat acar mentimun kesukaan Kenji. Shizuka juga sering menjelajahi gunung untuk mengumpulkan jamur, mukwet untuk diramu dengan moksa, bugle dan madar untuk pewarna pakaian, serta tumbuhan lainnya, tumbuhan yang Kenji gunakan sebagai racun. Shizuka memperhatikan kedua putranya dan anak-anak lain yang sedang berlatih, setengah takjub karena kemampuan Tribe mulai tumbuh pada diri mereka. Menyelinap kemudian menghilang, dan terkadang ada getaran udara, melihat bayangan yang tidak terang saat mereka belajar menggunakan sosok kedua. Putra tertuanya, Zenko, kurang terampil dibandingkan adiknya. Usianya hampir akil balik, dan seharusnya bakatnya telah berkembang. Tapi Shizuka bisa melihat putranya itu lebih tertarik soal kuda dan pedang, dia mengikuti jejak ayahnya. Apakah kini Arai ingin memilikinya? Ataukah dia masih berusaha melindungi putranya yang sah dengan menyingkirkan putranya yang tidak sah? Zenko lebih membuatnya khawatir ketimbang Taku. Sudah jelas kalau Taku kelak akan memiliki kemampuan tinggi, kemampuannya akan semakin tinggi bila tinggal di antara kaum Tribe. Kenji tidak mempunyai anak laki-laki sehingga mungkin Taku akan menjadi pemimpin keluarga Muto kelak. Bakatnya sangat berharga, mampu menghilang dan memiliki pendengaran yang tajam, pada awal masa pubertas kemampuannya mungkin bisa menyamai Takeo. Taku memiliki badan yang lentur seperti ibunya dan mampu melipat badan di ruangan sempit dan bersembunyi di dalamnya. Anak itu suka mempermainkan pelayan dengan bersembunyi di dalam tong kosong atau keranjang bambu, lalu melompat keluar untuk mengejutkan mereka seperti tanuki yang nakal dalam cerita dongeng. Shizuka sadar kalau dia telah membandingkan putra keduanya dengan Takeo. Andai sepupunya itu dibesarkan dengan cara yang sama, andai Kikuta mengetahui keberadaannya sejak dia lahir,
dia akan menjadi salah satu anggota tribe seperti kedua anaknya dan dirinya, kejam, patuh, tidak mempertanyakan perintah apapun. Tapi, pikirnya, aku mempertanyakan banyak hal. Bahkan kurasa aku tak patuh lagi. Lalu apa yang terjadi dengan kekejamanku? Aku tak akan membunuh Takeo atau melakukan apapun yang dapat menyakiti Kaede. Mereka tak bisa memaksaku. Aku diperintahkan untuk melayani Kaede dan aku sayang padanya. Telah kuberikan seluruh kesetiaanku kepadanya dan aku tak akan menariknya kembali. Aku pernah mengatakan padanya, di Inuyama, bahwa perempuan pun dapat bertindak secara terhormat. Shizuka memikirkan Ishida lagi dan penasaran apakah kelembutan dan welas asih memang menular, dan tabib itu menularkan perasaan itu padanya. Kemudian dia memikirkan rahasia lain yang ia simpan sendiri. Lalu kemana perginya kepatuhan dalam dirinya? Perayaan Tanabata jatuh di malam yang berhujan. Anak-anak merasa cemas, karena langit mendung berarti burung gagak hitam tak bisa membangun jembatan ke surga agar sang putri bisa bertemu dengan kekasihnya. Sang putri akan kehilangan kesempatan bertemu, dan akan terpisah dengan kekasihnya selama setahun lagi. Shizuka menganggap itu sebagai pertanda buruk, dan semakin merasa tertekan. Sesekali datang pembawa pesan dari Yamagata dan sekitarnya. Mereka membawa kabar tentang pernikahan Takeo dengan Kaede, kepergian mereka dari Terayama, jembatan yang dibuat para gelandangan, dan kekalahan Jin Emon. Para pelayan takjub, bagi mereka itu seperti legenda lalu membuatkan lagu tentang kabar itu. Kenji dan Shizuka membicarakan berbagai kejadian itu di malam hari, perasaan keduanya tercabik oleh kekhawatiran dan kekaguman yang enggan mereka perlihatkan. Kemudian ada kabar kalau pasangan muda itu dan pasukannya bergerak ke Maruyama dan kabar tentang mereka semakin berkurang, meskipun laporan tentang perlawanan Takeo menentang Tribe selalu datang. Tampaknya dia telah belajar tentang kekejaman, ujar paman Shizuka, tapi mereka tidak membicarakannya lebih jauh. Kenji memikirkan hal lain. Dia tak lagi membicarakan Yuki, tapi saat lewat bulan ke-7 dan tak ada kabar berita dari putrinya, seluruh anggota keluarga memasuki masa penantian. Semua orang mencemaskan anak keluarga Muto, cucu pertama pemimpinnya, yang diakui dan akan dibesarkan oleh Kikuta. Di sore hari, tepat sebelum Festival of the Dead, Shizuka berjalan ke air terjun. Di hari yang panas dan tak berangin itu, Shizuka duduk dengan membiarkan kakinya menyentuh air yang dingin. Air terjun yang berwarna putih menerpa bebatuan yang berwarna abu-abu dan embunnya membentuk pelangi. Nyanyian jangkrik di pohon cedar terasa menusuk urat saraf. Di balik nyanyian jangkrik yang monoton, Shizuka mendengar putra bungsunya mendekat. Meskipun ia pura-pura tidak mendengar, tepat di saat terakhir, ketika Taku mengira dia bisa mengejutkan ibunya, Shizuka meraih lalu menangkapnya dari belakang. Shizuka tarik si bungsu ke pangkuannya. "Ibu mendengarku ya," ujarnya kecewa. "Kau lebih berisik dibanding babi hutan." "Tidak, mungkin ibu punya pendengaran Kikuta," Shizuka menggoda putranya. "Aku punya itu, ibu tahu, dan ibu rasa kemampuan itu akan semakin tajam saat kau dewasa nanti." Shizuka membuka telapak tangan Taku dan menelusuri garis tangannya. "Kau dan ibu memiliki tangan yang sama. Seperti Takeo," ujarnya dengan bangga. "Apa yang kau tahu tentang Takeo?" tanya Shizuka sambil tersenyum. "Dia Kikuta juga." Paman Kenji menceritakan tentang Takeo, bagaimana dia mampu melakukan hal-hal yang tak mampu dilakukan orang lain, meskipun dia sulit diajari, kata paman. Taku berhenti sesaat lalu berkata pelan, "Kuharap kita tidak harus membunuhnya." "Bagaimana kau bisa tahu?" "Paman yang mengatakan itu padamu?" "Aku mendengar banyak hal. Orang-orang tidak tahu kalau aku ada di sana." "Kau disuruh memanggil ibu?" tanya Shizuka, mengingatkan dirinya untuk tidak mengatakan suatu rahasia di rumah kakek neneknya tanpa lebih dulu mengetahui keberadaan putranya. "Tidak juga, tak ada yang menyuruhku ke sini, tapi menurutku ibu harus pulang." "Apa yang terjadi?" "Bibi Seiko pulang. Dia sangat sedih." "Dan paman?" Taku berhenti dan menatap ibunya. "Belum pernah aku lihat paman seperti itu." "Yuki," pikir Shizuka cepat. Dia cepat-cepat berdiri dan memakai sandalnya. Hatinya berdebar-debar, bibirnya terasa kering. Bila bibinya pulang, itu berarti kabar buruk, kabar yang paling buruk. Ketakutannya semakin kuat begitu melihat kain penutup peti mati yang dipasang di seluruh desa. Para penjaga nampak pucat, dan tidak ada senyum maupun canda. Shizuka tidak berhenti untuk bertanya, melainkan bergegas ke rumah kakek neneknya. Para perempuan di desa berkumpul, meninggalkan tungku yang belum dinyalakan dan masakan untuk makan malam yang belum dimasak.
Shizuka mendesak maju selagi para perempuan menyampaikan keprihatinan serta belasungkawa. Di dalam, bibinya dan istri Kenji berlutut di lantai, dan di sebelah neneknya penuh dengan pelayan. Wajah neneknya berkerut, matanya merah, tubuhnya bergetar karena menangis terseduh-seduh. Bibi, Shizuka berlutut di hadapannya dan membungkuk dalam-dalam. Apa yang terjadi? Seiko meraih tangan Shizuka dan menggenggamnya erat tanpa mampu bicara. Yuki sudah tiada, kata neneknya pelan. Dan bayinya sehat, laki-laki. Aku turut berduka, ujar Shizuka. Karena melahirkan, bibinya terguncang oleh tangis yang meledak lebih keras lagi. Bukan karena melahirkan, sahut sang nenek, melingkarkan lengannya di tubuh Seiko dan membelainya seperti anak kecil. Di mana paman? Di sebelah, bersama ayahnya. Datangi dia, mungkin kau bisa membuatnya tenang. Shizuka bangkit dan berjalan pelan ke ruang sebelah, merasakan pelupuk matanya hangat dipenuhi air mata yang tak mampu mengalir. Kenji duduk tidak bergerak di samping ayahnya di ruangan yang remang-remang. Semua pintu dan jendela ditutup, udaranya terasa mencekik. Air mata mengalir di wajah sang kakek, sesekali dia menyeka dengan lengan pakaiannya, namun mata pamannya kelihatan kering. Paman, bisik Shizuka. Kenji diam tak bergerak. Shizuka berlutut tanpa berkata. Kemudian sang paman menoleh lalu menatapnya. Shizuka, katanya. Matanya mengkilap saat air mata mengambang di pelupuk matanya namun tak mengalir jatuh. Istriku sudah pulang, kau sudah menemuinya? Shizuka mengangguk. Putri kami meninggal. Kabar yang menyedihkan, sahutnya, aku turut berduka. Kalimat itu terdengar tanpa makna. Kenji diam membisu. Akhirnya Shizuka memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana kejadiannya? Kikuta membunuhnya. Mereka memaksanya minum racun. Kenji berkata seakan tak mempercayai kata-katanya sendiri. Shizuka pun tak dapat mempercayai kata-katanya. Meskipun udara panas, namun dia merasa hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Mengapa? Bagaimana mungkin mereka lakukan itu? Mereka menduga Yuki tak akan mampu menjauhkan anak itu dari Takeo. Mereka ragu Yuki dapat mendidik anaknya untuk membenci Takeo. Shizuka sadar kalau Tribe memang tidak berperasaan. Namun tetap saja peristiwa ini membuat jantungnya seakan berhenti berdetak dan suaranya lenyap. Mungkin mereka juga ingin menghukumku, kata Kenji. Istriku menyalahkanku karena tak mengejar Takeo, karena tidak tahu apa-apa tentang catatan Shigeru, karena memanjakan Yuki sejak kecil. Jangan bicara hal-hal itu sekarang, sahut Shizuka. Jangan menyalahkan diri, paman. Tatapan Kenji menerawang. Shizuka ingin tahu apa yang sedang pamannya pikirkan. Mereka tidak perlu membunuhnya, ujarnya. Aku tak akan memaafkan mereka. Suaranya terputus dan meskipun raut wajahnya mengeras namun akhirnya air matanya pun menetes. Festival of the Dead diselenggarakan lebih khidmat dari biasanya. Sesajian diletakkan di kuil dan api unggun dinyalakan di puncak gunung untuk menerangi jalan ke dunia arwah. Tapi para arwah sepertinya enggan kembali ke tempat mereka seharusnya berada. Mereka ingin tetap tinggal bersama orang yang masih hidup, berusaha mengingatkan bagaimana mereka mati dan betapa mereka membutuhkan penyesalan dan balas dendam. Dalam kedukaan, Kenji dan istrinya tak mampu saling menenangkan, mereka tidak mampu mendekatkan diri, mereka bahkan saling menyalahkan atas kematian Yuki. Secara bergantian, Shizuka menemani mereka. Neneknya menyeduh teh penenang untuk Seiko, dan perempuan itu seringkali tertidur lama. Kenji tidak minum apapun untuk mengurangi kesedihannya, dan Shizuka kerap duduk menemaninya hingga larut malam, mendengarkan pamannya bercerita tentang putrinya. Aku membesarkan dia seperti laki-laki, katanya pada suatu malam. Dia sangat berbakat, dan tidak mengenal takut. Istriku menuduhku terlalu memberinya kebebasan. Dia menyalahkanku karena memperlakukan Yuki seperti laki-laki. Yuki menjadi terlalu mandiri, berpikir dia bisa melakukan segalanya. Pada akhirnya, Shizuka, dia mati karena dia seorang perempuan. Setelah beberapa saat Kenji menambahkan, mungkin dialah satu-satunya perempuan yang kucintai. Dengan gerakan lembut Kenji meraih dan menyentuh tangan Shizuka. Maafkan aku, tentu saja aku juga sangat menyayangimu. Sama seperti aku menyayangi paman, sahut Shizuka. Aku berharap dapat mengurangi kesedihan paman. Tak ada yang bisa menguranginya, sahut Kenji. Aku tak bisa melupakannya. Aku harus ikut mati bersamanya atau hidup dengan penyesalan, seperti semua orang yang hidup dalam kesedihan. Untuk sementara waktu, Kenji menghela napas panjang. Penghuni rumah yang lain sudah beristirahat.
Udaranya agak dingin dan layar kaca dibiarkan terbuka, memberi kesempatan pada semilir angin yang merayap dari pegunungan hingga masuk ke dalam rumah. Satu lampu menyala di sisi Kenji. Shizuka beringsut pelan agar bisa melihat wajah pamannya dengan lebih jelas. "Apa?" tanya Shizuka cepat. Sepertinya Kenji mengubah topik pembicaraan. "Aku mengorbankan Shigeru pada Kikuta demi persatuan. Kini mereka juga telah merenggut putriku dari tanganku." Dia diam lagi. "Apa rencana paman? Anaknya Yuki adalah cucuku, satu-satunya keturunanku. Sulit sekali menerima kenyataan kalau cucuku itu lenyap dari keluarga Muto. Kurasa ayahnya juga pasti tertarik padanya, jika aku menjadi Takeo. Aku pernah bersumpah untuk menjaga Takeo, itu juga sebagian alasan mengapa aku bersembunyi di sini selama musim panas. Kini aku akan bertindak lebih jauh lagi. Aku ingin keluarga Muto membuat kesepakatan damai dengan Takeo. Dan menentang Kikuta, aku tak akan membuat perjanjian dengan mereka lagi. Jika Takeo bisa menghancurkan mereka, aku akan lakukan apapun untuk membantunya." Shizuka tahu kalau pamannya berharap Takeo dapat membalaskan dendam. "Paman pasti bisa menghancurkan Tribe," bisik Shizuka. "Kita memang sedang menghancurkan diri sendiri," sahut Kenji dingin. "Terlebih lagi, segalanya telah berubah di sekitar kita. Aku yakin kita sedang di akhir suatu zaman. Bila perang berakhir, pemenangnya yang akan menguasai seluruh 3 negara. Takeo ingin mengambil warisannya dan menghukum kedua paman Shigeru. Tapi siapapun yang memimpin Otori, Arai pasti akan melawannya. Klan Otori harus menang atau musnah karena tak ada kedamaian bila mereka memberontak di perbatasan. Nampaknya Kikuta memanfaatkan pemimpin Otori untuk melawan Takeo. Ya, aku dengar Kotaro sedang berada di Hagi. Aku yakin Arai tak akan berhasil mengalahkan Otori. Mereka memiliki legitimasi untuk menguasai 3 negara, kau tahu, karena hubungan leluhur mereka dengan Kaisar. Pedang Shigeru jatuh, ditempa dan diberikan atas pengakuan itu ratusan tahun lalu. Kenji diam dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Tapi pedang itu menemukan Takeo. Jatuh tidak jatuh pada Soichi atau Masahiro. Kenji menoleh pada Shizuka dan senyumnya semakin lebar. "Akan kukatakan sesuatu padamu. Mungkin kau sudah tahu kalau aku bertemu Shigeru di Yaegahara. Waktu itu usiaku 25 tahun, usia Shigeru mestinya 19 tahun. Aku bekerja sebagai mata-mata dan pembawa pesan rahasia untuk Noguchi yang ketika itu menjadi sekutu Otori. Aku tahu kalau mereka akan berpihak pada musuh begitu terjadi perang, kembali pada sekutu lama mereka, dan memberi kemenangan pada Iida. Aku selalu memisahkan antara salah dan benarnya perbuatan kami, tapi begitu dalamnya pengkhianatan membuatku kagum. Ada sesuatu yang mengerikan tentang pengkhianatan yang ingin kuamati. Aku ingin melihat wajah Otori Shigemori ketika Noguchi berbalik menyerangnya. Karena tujuan itulah aku berada di tengah pertempuran. Kerap kali aku menghilangkan diri. Ada sesuatu kenikmatan berada di tengah-tengah peperangan tanpa terlihat. Aku melihat Shigemori, aku melihat ekspresi wajahnya ketika sadar kalau dia telah kehilangan segalanya. Aku melihat dia terjatuh. Pedangnya yang terkenal dan diinginkan banyak orang lepas dari tangannya ketika dia sekarat dan jatuh di kakiku. Saat aku mengambilnya, pedang itu menyerap kemampuanku menghilang dan seperti menggantung di tanganku. Benda itu masih terasa hangat karena belum lama terlepas dari genggaman pemiliknya. Pedang itu meminta perlindungan dan juga memintaku untuk menemukan pemiliknya. Pedang itu berbicara pada paman? Kira-kira begitulah gambarannya. Setelah Shigemori tewas, klan Otori terjerumus dalam jurang keputusasaan. Pertempuran semakin menjadi-jadi selama beberapa saat setelah itu, sedangkan aku menghabiskan waktu untuk mencari Shigeru. Aku sudah mengenalnya, aku pernah melihatnya sekali, beberapa tahun sebelumnya, ketika dia berlatih di gunung bersama Matsuda. Sebelum pertempuran usai, aku berhasil menemukannya. Saat itu pasukan Iida sedang mencarinya ke segala penjuru. Jika dia bisa dipastikan tewas, itu akan memuaskan semua orang. Aku menemukannya di tepi sumber mata air kecil. Dia sendirian dan sedang bersiap-siap bunuh diri, membasuh darah dari wajah dan tangannya serta memberi wewangian pada rambut dan jenggotnya. Dia melepas topi besinya dan melonggarkan baju zirahnya. Dia nampak tenang. Pedang itu berkata padaku, "Inilah tuanku." Maka aku panggil dia, Lord Otori, dan ketika dia berpaling, aku lalu menampakkan diri dan menyerahkan pedang itu padanya. Dia berkata jatuh. Dia ambil pedang itu dengan 2 tangan, lalu membungkuk dalam-dalam. Kemudian dia melihat pedang itu lalu melihatku dan dia seperti tersadar dari kerasukan yang menguasai dirinya. Kira-kira aku berkata seperti ini,
jangan bunuh diri, dan kemudian, seolah pedang itu bicara melalui diriku, tetaplah hidup dan balaskan dendammu, dan dia tersenyum dan melompat bangkit dengan pedang di tangan. Aku membantunya meloloskan diri dan mengajaknya kembali ke rumah ibunya di Hagi. Sesampai di sana, kami sudah berteman. Aku sering bertanya-tanya di mana paman mengenalnya, ujar Shizuka. Jadi paman yang menyelamatkan dia. Bukan aku, tapi Jato. Begitulah caranya pedang itu berpindah tangan. Takeo memilikinya karena Yuki yang memberikan pedang itu padanya di Inuyama. Dan karena ketidakpatuhannya lah maka Kikuta mulai tidak mempercayainya. Sungguh aneh jalannya nasib, gumam Shizuka. Ya, ada semacam ikatan yang tidak bisa kulawan. Sebagian besar karena Jato memilih Takeo, melalui putriku, yang membuatku merasa harus bekerja sama dengan Takeo. Selain itu, aku bisa tetap memenuhi janjiku untuk melindungi dan mungkin memperbaiki kesalahan atas peranku dalam kematian Shigeru. Kenji berhenti sejenak, kemudian berkata pelan, aku tak melihat ekspresi di wajah Shigeru ketika Takeo dan aku tidak kembali malam itu di Inuyama, tapi mungkin itulah ekspresi wajahnya saat dia hadir dalam mimpiku. Keduanya diam selama beberapa saat. Sekilas kilat menerangi ruangan itu, dan Shizuka mendengar gemuruh guntur di pegunungan. Kenji melanjutkan, kuharap darah Kikutamu tak akan menjauhkanmu dari kami sekarang. Tidak, keputusan paman membuatku lega karena itu berarti aku dapat memenuhi janjiku pada Kaede. Aku tak akan membiarkan apapun menyakiti mereka berdua. Pengakuan Shizuka membuat Kenji tersenyum. Aku selalu berpikir begitu, bukan hanya karena rasa sayangmu pada Kaede. Aku tahu betapa kuatnya perasaanmu pada Shigeru maupun Lady Maruyama serta peran yang kau mainkan dalam persekutuan mereka dengan Arai. Kenji memperhatikan Shizuka dengan saksama. Shizuka, sepertinya kau tidak terlalu kaget ketika kukatakan tentang catatan Shigeru. Aku sudah bisa menebak siapa orang yang memberikan informasi itu kepada Shigeru. Shizuka gemetar. Ketidakpatuhannya, pengkhianatan dalam arti yang sebenarnya, mulai terungkap. Dia tak bisa membayangkan apa yang akan Tribe lakukan pada dirinya. Kaulah orangnya, kan? Tanya Kenji. Paman, Shizuka mulai bicara. Jangan panik, sahut Kenji cepat. Takkan kukatakan pada orang lain. Aku hanya ingin tahu alasannya. Setelah perang Yaegahara, ujar Shizuka. Seperti yang paman tahu, aku memberi informasi pada Iida bahwa Shigeru hendak bersekutu dengan Seisu. Karena akulah, Tohan bisa menang. Karena akulah 10.000 orang mati di medan perang dan tak terhitung lagi korban yang berjatuhan akibat siksaan dan kelaparan. Aku memperhatikan Shigeru pada tahun-tahun berikutnya, dan aku kagum atas kesabaran dan ketabahannya. Dialah satu-satunya orang paling baik yang pernah kutemui, dan aku memiliki andil besar dalam kehancurannya. Aku lalu bertekad untuk membantunya, untuk memperbaiki kesalahanku. Dia menanyakan banyak hal tentang Tribe dan aku mengatakan semua yang aku ketahui. Tidak sulit untuk menyimpan rahasia, aku memang terlatih untuk itu. Shizuka berhenti sejenak, lalu berkata, aku takut paman marah. Kenji menggeleng, seharusnya, ya, bila aku tahu ini sebelumnya, aku akan perintahkan agar kau dibunuh. Dia menatap Shizuka dengan penuh kekaguman. Sejatinya kau memiliki anugerah Kikuta yaitu tidak mengenal takut. Bahkan aku senang dengan apa yang telah kau lakukan. Kau telah membantu Shigeru, dan sekarang warisan itu telah melindungi Takeo. Benda itu bahkan mungkin dapat menebus kesalahan atas pengkhianatan yang kulakukan. Maukah paman menemui Takeo? Tanya Shizuka. Aku menunggu kabar lagi. Seharusnya dalam beberapa hari ini Kondo akan kembali. Kalau belum, ya aku akan ke Maruyama. Utuslah pembawa pesan, utus aku. Berbahaya bila paman yang pergi. Tapi apakah Takeo akan mempercayai orang dari Tribe? Mungkin kita berdua yang akan pergi. Dan kita akan ajak kedua putramu. Shizuka terpaku menatap Kenji. Seekor nyamuk berdengung di dekat rambutnya, tapi dia tidak mengusirnya. Kedua anakmu akan menjadi jaminan kita, sahut Kenji tenang. Cahaya petir terlihat, guntur bergemuruh. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Siraman hujan membasahi tepian atap rumah dan aroma tanah yang basah merebak dari taman. Badai menghempas desa itu selama 3 atau 4 hari, sebelum Kondo kembali. Ada pesan lain yang datang, pesan dari gadis Muto yang bekerja di kediaman Lord Fujiwara. Pesannya pendek, tanpa merincian situasi yang ingin mereka dengar, ditulis dengan tergesa-gesa, dan jelas terlihat kalau gadis itu berada dalam bahaya. Pesannya hanya menyebut bahwa Shirakawa Kaede berada di sana dan telah menikah dengan Fujiwara.
Sekarang apalagi yang mereka lakukan padanya? Tanya Kenji, gemetar karena gusar. Kita sudah tahu kalau pernikahannya dengan Takeo akan ditentang, sahut Shizuka. Kurasa Fujiwara dan Arai yang mengatur semua ini. Lord Fujiwara hendak menikahi Kaede pada musim semi lalu. Aku takut aku telah menyemangati dia agar mendekati Fujiwara. Shizuka membayangkan Kaede terpenjara di rumah yang mewah itu, mengingat kekejaman bangsawan itu, dan menyesali apa yang telah ia lakukan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku, ujar Shizuka kepada pamannya. Dulu aku tak peduli akan hal-hal semacam ini. Sekarang aku merasa amat terganggu. Aku marah dan takut, dan iba pada mereka berdua. Sejak pertama kali melihat Lady Shirakawa, aku langsung kasihan padanya, sahut Kenji. Kini semakin sulit untuk tidak mengasihaninya. Apa yang akan Takeo lakukan? Tanya Shizuka keras. Dia akan berperang, Kenji meramalkan. Dan dapat dipastikan dia akan kalah. Mungkin kita sudah terlambat untuk berdamai dengannya. Shizuka melihat kesedihan menggelayuti pamannya. Shizuka takut pamannya itu akan menyusul Yuki menuju kematian sehingga dia berusaha agar pamannya tidak ditinggal sendirian.